Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Kamalardi, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN Negeri 2 Mungkung, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak atau visi murid impian, kita dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk menerapkan inquiry apresiatif, kita dapat menggunakan metode Bagja. Bagja ini terdiri dari B. Buat pertanyaan umum. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. B. Buat pertanyaan umum. Dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan. A. Ambil pelajaran. Ini dibuat untuk menemukan kekuatan atau aset atau potensi atau peluang lewat kegiatan penyelidikan dan mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada. Gali mimpi digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakasa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. J. Jabarkan rencana. Mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. A. Atur eksekusi. Untuk menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, menyelaraskan interaksi setiap orang yang terlibat, memonitor atau mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Pada kesempatan ini saya merumuskan visi impian saya, yaitu mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, kritis, inovatif, mandiri, bergotong royong sesuai abad 21 melalui Merdeka Belajar. Dari visi tersebut kemudian saya rumuskan suatu prakarsa perubahan, yaitu terwujudnya peserta didik yang mandiri dan berprestasi di bidang akademik melalui Merdeka Belajar. Metode Bagja yang saya susun untuk mewujudkan prakarsa perubahan. B. Buat pertanyaan umum. Pertanyaannya adalah yang pertama, apa yang harus saya lakukan untuk menciptakan peserta didik yang mandiri dan berprestasi di bidang akademik? Yang kedua, mengapa kita perlu menciptakan pembelajaran yang mengembangkan kemandirian dan prestasi peserta didik di akademik? Kemudian tindakannya adalah mencari informasi dari kepala sekolah, rekan guru, pengawas sekolah, serta media sosial tentang pengembangan Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu studi banding ke sekolah penggerak. A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah 1. Siapa orang di sekolah atau lembaga lain yang sudah berhasil mencetak peserta didik yang mandiri dan berprestasi di bidang akademik? Yang kedua, aktivitas apa saja yang dilakukan untuk mengembangkan peserta didik yang mandiri dan berprestasi di bidang akademik? Yang ketiga, keterampilan apa yang sudah saya kuasai dalam mendukung ketercapaian peserta didik yang mandiri dan berprestasi di bidang akademik? Tindakannya yaitu 1. Mencari guru yang telah berhasil dalam mengembangkan peserta didik yang mandiri.
dan berprestasi di bidang akademik. Yang kedua, mencatat aktivitas apa saja kegiatan yang dapat dilakukan guna menerapkan kemandirian dan prestasi di bidang akademik. Yang ketiga, pengetahuan kompetensi diri dalam mengembangkan peserta didik yang mandiri dan berprestasi di bidang akademik. G. Gali mimpi. Pertanyaannya, apa manfaat bagi peserta didik dengan diterapkannya kemandirian dan berprestasi di bidang akademik? Tindakannya, yang pertama, membuat rubrik kemajuan peserta didik dalam menerapkan kemandirian dan berprestasi di bidang akademik. Yang kedua, memberikan reward dan memajangnya di kelas sebagai apresiasi kepada peserta didik. J. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah perubahan yang saya lakukan untuk mengembangkan kemandirian dan prestasi di bidang akademik pada peserta didik? Tindakan yang pertama, berkolaborasi dengan rekan guru yang sudah berhasil mengembangkan kemandirian dan prestasi peserta didik. Yang kedua, mengenalkan pembiasaan-pembiasaan baru yang berkenaan dengan merdeka belajar. 3. Memberikan contoh kebiasaan positif. Yang keempat, menerapkan di kelas secara konsisten. Atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang dapat memantau atau mengarahkan untuk keberlangsungan kegiatan kemandirian dan prestasi peserta didik di bidang akademik? Tindakannya yaitu meminta kepala sekolah atau rekan guru atau pengawas sekolah untuk mengobservasi keberlangsungan kegiatan peserta didik di bidang akademik. Demikian demonstrasi konstekstual modul 1.3. Saya sampaikan terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.